adukan pasir di lantai. Melihat tekniknya yang lancar, di lokasi konstruksi setidaknya ada 4 hidangan. Mengingat di lapangan terbuka, toilet gampang bocor, maka mereka mencari beberapa batang kayu lagi, dipasang sebagai tiang di tanah. Kemudian memotong kantong plastik bekas, bungkus di sekitar pos. Kemudian mengikat dengan kawat besi. Mereka menjadi pagar yang rapat dan tidak tembus angin. Kemudian menambahkan pintu besar yang bisa dibuka tutup dengan bebas. Dengan demikian, toilet modern selesai dibangun. Kemudian kakak menuangkan segelas teh bunga mawar, memintanya duduk dan istirahat sejenak. Bisa membayangkan beberapa keponakan kecil. Saat ini belum ada tempat mandi. Dia segera mulai sibuk lagi. Dia bersiap untuk membuat kamar mandi untuk anak-anak. Lokasinya dipilih di sudut dekat air terjun. Dia terlihat menggunakan palu dan paku terlebih dahulu. Meratakan permukaan tanah di sini. Kemudian mencari kotak besi bekas. Menggali lubang di bagian bawahnya. Gunakan lem lagi untuk memperbaiki mulut botol plastik ke dalam lubang. Jadikan itu menjadi sebuah tangki air yang terhubung dari atas ke bawah. Kemudian dia menggabungkan mulut botol lain dengan pipa air. Membuat lubang sederhana. Cukup letakkan di bawah air terjun. Maka air dapat dialirkan ke dalam tangki air di bawah. Setelah memastikan tangki air tidak bermasalah, kemudian keponakan laki-laki menggunakan batu dan ranting pohon, mulai membangun kerangka kamar mandi. Dan pada saat yang sama di sisi lain, kakak perempuan juga sudah mulai membuat makanan. Dia menggulung adonan menjadi lembaran kulit besar, kemudian mengeringkan air di atasnya, sambil dia belum menyadari, lalu meletakkannya di atas loyang. Kemudian cukup dipanggang selama 15 menit. Maka menjadi roti berputar favorit bayi Iran. Pada saat itu, kerangka kamar mandi sudah selesai dibangun. Maka keponakan laki-laki membungkusnya dengan lapisan plastik, untuk berfungsi sebagai dinding sekeliling. Kemudian memasang pipa air ke tangki air. Di ujung lain, dipasang botol plastik berlubang. Maka menjadi shower hutan yang otomatis. Mengingat tanah akan semakin kotor jika terkena air, maka keponakan laki-laki menambahkan lapisan semen di atasnya. Terakhir, menggunakan spatula untuk menemukan botol. Sebuah kamar mandi mewah dianggap berhasil. Keesokan harinya, keponakan kecil dengan tak sabar pergi untuk mencoba sendiri. Air pancuran alami yang mengalir di tubuh terasa sangat menyegarkan. Begitu mulai mandi, tidak bisa berhenti sama sekali. Mengingat beberapa keponakan kecil sedang tumbuh, perlu suplai nutrisi yang cukup, maka sang paman memutuskan untuk membuka beberapa lahan pertanian di sebelahnya. Terlihat dia segera mengambil alat dan mulai menggali tanah. Karena hanya dengan membuat tanah cukup gembur, barulah bibit yang ditanam kemudian memiliki kesempatan untuk tumbuh dewasa. Berkat bantuan beberapa keponakan kecil yang selalu membantu di sampingnya. Dengan cepat, dia membuka 3 lahan sawah. Dan 3 lahan sawah tersebut terdistribusi secara bertingkat. Sehingga hanya perlu menuangkan sumber air di lahan paling atas. Air akan mengalir perlahan mengikuti kemiringan. Hingga seluruh lahan sawah di bawah terisi penuh. Kemudian mereka menyaring tumpukan tanah pasir halus di samping. Menambahkannya ke dalam lahan sawah. Kemudian menginjak-injak dengan kedua kaki. Hal ini membuat tanah di dalam menjadi lebih halus. Dan setelah selesai melakukan semua itu, maka selanjutnya bisa menanam bibit di dalamnya. Saat menanam, tidak perlu memperhatikan teknik khusus. Cukup pastikan bibit bisa tumbuh lurus.